Pembahasan selanjutnya tentang wukuf Arafah. Waktu wukuf dimulai tengah hari ba'da zawal tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir malam tanggal 10 Dzulhijjah waktu fajar. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah hadir di Arafah dalam keadaan ihram haji dan sehat akalnya. Pada waktu tersebut di atas sekalipun sebentar, baik siang maupun malam hari. Adapun sunah-sunah wukuf antara lain: 1. Hadir di Arafah siang hari sampai dengan malam. 2. Suci dari hadas dan najis. 3. Selalu menutup aurat dan menghadap kiblat. 4. Tidak berpuasa. 5. Khusyuk dan bersih dari urusan-urusan lain. 6. Berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. 7. Keluar dari perkemahan jika tidak berbahaya. Kemudian mabit Musdalifah. Waktu mabit Musdalifah dimulai tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai fajar. Kewajibannya adalah hadir di Musdalifah pada waktu tersebut sekalipun hanya sebentar. Nah, sunah-sunah mabit Musdalifah antara lain: yang pertama, berlama-lama di Musdalifah sampai fajar. 2. Mengambil batu kerikil untuk lempar jumrah Aqabah atau Kubra sebanyak 7 butir atau lebih untuk persiapan barangkali tercecer. Sedang untuk lempar jumrah berikutnya sebaiknya mengambil di kawasan Mina. Mabit Musdalifah ini wajib bagi mereka yang tidak ada udzur. Apabila ada udzur, maka gugurlah kewajiban mabit di Musdalifah. Udzur itu banyak sekali, seperti sakit, merawat orang yang masih sakit, yaitu menunggui orang yang sakit, khawatir terpisah dari rombongan, atau langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah dan lain sebagainya. Lempar jumroh, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar lempar jumroh itu apa? Macam-macam jumroh itu ada 3 macam, yaitu A. Jumrah ula atau sughra, B. Jumrah wusta, C. Jumrah Aqabah atau Kubra. Tanggal 10 Dzulhijjah hanya melempar jumrah Aqabah atau Kubra saja. Mulai masuk waktu tengah malam 10 Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Waktu utama adalah waktu duha jika longgar. Jika sesak, lebih baik mencari waktu yang longgar agar pelaksanaannya lebih baik dan tidak mengganggu orang lain, karena menyakiti orang lain itu hukumnya haram. Tanggal 11 Dzulhijjah melempar 3 jumroh, yaitu ula atau sughra, wusta, Aqabah atau Kubra. Mulai masuk waktu setelah zuhur tanggal 11 Dzulhijjah dan berakhir tanggal 13 Dzulhijjah waktu maghrib. Waktu yang utama yaitu ba'da zuhur, namun bila sesak sebaiknya mencari waktu yang longgar. Tanggal 12 Dzulhijjah melempar 3 jumroh ula, wusta, Aqabah. Mulai masuk waktu tengah hari tanggal 12 Dzulhijjah dan berakhir tanggal 13 Dzulhijjah waktu maghrib. Tanggal 13 Dzulhijjah melempar 3 jumroh ula, wusta dan Aqabah. Mulai masuk waktu tengah hari tanggal 13 Dzulhijjah dan berakhir waktu maghrib hari itu juga. Hari-hari melempar jumroh ada 4 hari, yaitu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Mulai masuk waktu melempar jumroh berbeda-beda sesuai dengan waktu tanggalnya, sedang waktu berakhirnya adalah sama, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah waktu maghrib. Yang kedua, wajib-wajib lempar jumroh. Wajib-wajib ini merupakan syarat rukun lempar jumroh. Wajib-wajib lempar jumroh ada 8, yaitu A. Harus dengan tangan. B.
harus dengan batu. C. Harus dengan cara melempar, bukan diletakkan. D. Harus bertujuan melempar jumroh dalam rangka ibadah. E. Batu harus berlempar karena daya lempar. F. Harus 7 kali lempar. G. Harus berturut-turut. Lempar tanggal 11 sah dikerjakan jika lempar tanggal 10 sudah dikerjakan. Demikian juga lempar jumroh wusta sah dilakukan jika jumroh ula sudah selesai dikerjakan. H. Masing-masing jumroh sudah masuk waktu dan belum lewat tanggal 13 Dzulhijjah waktu maghrib. Jumroh adalah tempat yang dilempar atau tempat terkumpulnya batu-batu lemparan. Jumroh bukan tembok-tembok dipasang untuk memberi tanda bahwa di bawahnya terletak jumroh yang harus dilempar. Lemparan yang harus mengenai tembok lalu masuk ke jumroh, maka lemparan itu sah. Sedang yang mental keluar kembali tidak sah dan harus diulang kembali. 3. Sunah-sunah lontar jumroh. A. Melempar dengan tangan kanan, niki sunah. B. Bagi laki-laki agar mengangkat tangan setinggi-tinggi ketika melempar. C. Batunya tidak terlalu kecil juga tidak besar, kira-kira sebesar biji kurma atau sebesar batu ketempel. D. Menghadap kiblat ketika melempar jumroh ula, sughra dan wusta. E. Bertakbir dan berdoa. F. Mualat atau berkesinambungan. Dan yang nomor 4, wakil lempar jumroh. Satu-satunya amalan-amalan ibadah haji yang bisa diwakilkan ketika tidak bisa melaksanakan sendiri adalah lempar jumroh. Selain itu tidak ada yang bisa diwakilkan sekalipun berhalangan. Wakil lempar jumroh hanya sah jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Harus ada halangan, tidak bisa melempar sendiri sampai batas waktu habis tanggal 13 Dzulhijjah waktu maghrib. Misalnya sakit yang diperkirakan kecil kemungkinan bisa sembuh sebelum waktu tersebut. B. Harus sudah memberi izin terlebih dahulu kepada orang yang mewakilinya. C. Yang mewakili harus sudah selesai melempar untuk dirinya sendiri.